Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat, dan penuh rasa syukur. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga setiap informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan membawa manfaat untuk kesehatan sahabat semua. Sebelum kita mulai, boleh dong kami tahu sahabat sedang menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Sekalian boleh juga sebutkan usia sahabat sekarang dan bagaimana kondisi kesehatannya. Apakah sedang dalam masa pemulihan atau justru sedang merasa bugar dan ingin terus menjaga kesehatan secara alami? Semoga apapun kondisinya saat ini, tubuh sahabat tetap kuat, pikiran tenang, dan hati selalu bahagia. Kami doakan agar yang sedang sakit segera diberi kesembuhan, yang sedang sehat, semoga semakin sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di usia lanjut, menjaga kesehatan bukan sekadar pilihan, melainkan bagian penting dalam menjalani hari-hari dengan nyaman. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana, namun sering diabaikan, yaitu rebusan serai. Mungkin selama ini sahabat hanya mengenal serai sebagai bumbu dapur untuk menumis atau memasak soto. Tapi tahukah sahabat bahwa rebusan serai memiliki manfaat besar, terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut? Di video ini kita akan membahas secara tuntas apa saja manfaat rebusan serai bagi kesehatan lansia, bagaimana cara mengolahnya, serta hal-hal penting yang perlu sahabat perhatikan agar aman dikonsumsi. Tapi tentu saja kita bahas satu persatu, perlahan dan menyenangkan. Jadi jangan terburu-buru ya, tetap duduk santai dan simak sampai akhir. Sahabat channel Lansia Sehat, saat kita menyebut kata serai, apa yang pertama kali terbayang? Mungkin aroma khasnya yang wangi saat ditumis atau tampilannya yang mirip batang ramping berwarna hijau muda hingga keputihan di bagian dalam. Tanaman ini sering kita temui di dapur-dapur tradisional Indonesia dan hampir selalu hadir dalam masakan rumahan seperti soto, gulai, atau tumis. Namun, tahukah sahabat bahwa serai sebenarnya menyimpan sejarah dan kandungan yang sangat kaya? Serai, atau yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai Cymbopogon citratus, adalah tanaman yang tumbuh subur di daerah tropis. Ia dikenal sejak ribuan tahun lalu di berbagai budaya, dari India, Sri Lanka, hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di India, serai telah digunakan dalam pengobatan Ayurveda sebagai obat penurun demam dan pereda nyeri. Di Tiongkok, tanaman ini masuk dalam ramuan untuk meningkatkan energi vital. Bahkan di dunia barat, serai dijadikan bahan dasar minyak esensial untuk aromaterapi dan produk kesehatan kulit. Serai memiliki dua jenis utama yang sering dibudidayakan, serai wangi, Cymbopogon nardus, dan serai dapur, Cymbopogon citratus. Yang biasa kita gunakan untuk memasak dan membuat rebusan adalah jenis kedua, yaitu serai dapur. Selain harum dan menyegarkan, serai ini memiliki kandungan alami yang sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama bagi lansia yang membutuhkan perawatan kesehatan yang lebih lembut dan alami. Serai bukan hanya wangi, di dalam setiap batangnya tersembunyi zat-zat aktif yang sangat berharga bagi tubuh. Beberapa komponen penting diantaranya adalah citral, senyawa utama yang memberikan aroma lemon khas, bersifat antimikroba dan antiinflamasi. Geraniol dan linalol membantu relaksasi otot dan saraf. Flavonoid sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas penyebab penuaan dan penyakit degeneratif. Vitamin A dan C serta magnesium, zat besi, dan kalsium yang penting untuk tulang, darah, dan daya tahan tubuh. Kandungan-kandungan inilah yang membuat serai menjadi bahan alami yang semakin dilirik oleh dunia kesehatan modern. Tak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga membantu melawan penyakit dari dalam, terutama ketika dikonsumsi sebagai rebusan secara rutin. Pada usia lanjut, tubuh kita tak lagi sekuat dulu. Proses regenerasi melambat, daya tahan tubuh menurun, metabolisme melambat, dan berbagai penyakit mulai bermunculan, seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tidak stabil, sendi yang mulai kaku, serta gangguan tidur dan pencernaan. Disinilah peran tanaman alami seperti serai menjadi sangat berarti. Ramuan dari serai bisa menjadi teman baik bagi tubuh lansia. Ia tidak bersifat keras seperti obat kimia. Justru karena alami, ia bekerja secara perlahan namun mendalam. Dengan konsumsi rutin dan teratur, rebusan serai dapat meningkatkan kualitas hidup, memberikan rasa nyaman, dan membantu tubuh kembali seimbang dari dalam. Sahabat lansia sehat, banyak dari kita mungkin berpikir bahwa khasiat semacam ini hanya mitos. Namun,
Berbagai penelitian telah membuktikan manfaat serai bagi sistem pencernaan, peredaran darah, saraf, dan sistem kekebalan tubuh. Bahkan, ada pula yang menggunakannya sebagai pelengkap terapi bagi penderita tekanan darah tinggi atau kolesterol. Tentu dengan pengawasan yang bijak. Selain di dapur dan dunia pengobatan, serai juga memiliki tempat dalam berbagai tradisi masyarakat kita. Di beberapa daerah di Indonesia, rebusan air serai dijadikan air mandi untuk bayi agar tubuhnya hangat dan tidak mudah masuk angin. Di kampung-kampung, rebusan serai juga digunakan untuk mengompres tubuh yang demam. Bahkan, tak sedikit yang menanam serai di halaman rumah untuk mengusir nyamuk secara alami. Tradisi ini menunjukkan bahwa tanaman serai memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama orang tua zaman dulu yang percaya pada kekuatan alam untuk menyembuhkan. Sekarang, kita hanya perlu menghidupkan kembali tradisi tersebut dengan pemahaman yang lebih ilmiah dan bijak. Sahabat lansia sehat, pernahkah sahabat minum air rebusan serai saat masuk angin atau merasa tubuh pegal? Rasanya hangat di perut. Lalu perlahan tubuh terasa lebih rileks, bahkan kadang berkeringat. Itu bukan sekadar sugesti. Itu cara kerja serai yang sedang membersihkan tubuh dari dalam. Serai bekerja melalui 3 jalur utama. Detoksifikasi alami. Kandungan diuretiknya membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan racun melalui urin, membuat ginjal bekerja lebih ringan dan tubuh terasa lebih segar. Sirkulasi darah lebih lancar. Senyawa dalam serai membantu melebarkan pembuluh darah secara alami, mencegah tekanan darah melonjak, memperlancar peredaran, dan membuat oksigen lebih cepat sampai ke organ tubuh. Efek menenangkan pada sistem saraf. Citral dan senyawa relaksan dalam serai membantu menenangkan saraf tegang, mengurangi stres, bahkan membuat tidur lebih nyenyak, terutama untuk lansia yang sering sulit lelap di malam hari. Semua itu bisa didapat hanya dari segelas rebusan serai yang diminum secara rutin. Murah, mudah, tapi manfaatnya luar biasa. Agar manfaat serai benar-benar terasa, tentu kita harus menggunakan serai yang segar dan berkualitas baik. Berikut beberapa tips sederhana memilih serai yang bagus. Lihat warna batang, pilih serai yang batangnya masih putih kehijauan di bawah dan hijau segar di atas. Hindari yang sudah kecoklatan atau layu. Tekstur batang. Serai yang baik terasa padat dan sedikit basah jika dipotong, bukan kering dan berserat kasar. Aroma. Cium aromanya. Serai segar akan mengeluarkan bau lemon yang kuat meski belum ditumbuk. Jika baunya lemah, artinya kandungannya sudah menurun. Jika sahabat memiliki halaman, menanam serai juga sangat mudah. Cukup potong bagian akar batang serai dan tanam di pot atau tanah langsung. Dalam beberapa minggu, serai akan tumbuh subur, bisa digunakan kapan saja, dan pastinya bebas bahan kimia. Mari kita dengar kisah sederhana dari Ibu Ani, 68 tahun, warga Boyolali. Beliau menderita darah tinggi dan sering mengeluh sakit kepala serta mudah lelah. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan diperbolehkan mencoba ramuan alami, beliau mulai rutin minum rebusan serai setiap pagi selama 3 bulan. Apa hasilnya? Menurut Ibu Ani, tubuhnya jadi lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan tekanan darahnya lebih stabil. Meski tetap mengonsumsi obat dari dokter, konsumsi serai jadi pelengkap yang membuat tubuhnya terasa lebih nyaman dan ringan. Kisah seperti Ibu Ani bukan hanya 1-2. Banyak lansia yang mencoba pola hidup sehat alami dengan cara serupa. Cukup rebus serai, minum hangat-hangat, dan rasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Kuncinya adalah konsistensi dan kesadaran bahwa tubuh membutuhkan perawatan dari alam, bukan hanya obat keras. Sahabat lansia sehat, mungkin sebagian dari kita berpikir, nanti kalau sakit baru saya minum ramuan serai. Namun, sebenarnya kekuatan serai bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi juga untuk mencegah. Menjadikannya bagian dari rutinitas harian adalah bentuk investasi untuk kesehatan jangka panjang. Seperti halnya minum air putih, jalan kaki pagi, atau makan buah, minum rebusan serai juga bisa menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Bahkan sahabat bisa menambahkan sedikit jahe, kayu manis, atau madu agar rasanya lebih enak. Bisa disajikan hangat saat pagi atau dingin saat siang sebagai minuman herbal segar. Serai tidak membuat ketagihan, tidak merusak lambung, dan tidak membuat tubuh lemas. Justru sebaliknya, ia memperkuat sistem tubuh secara alami. Menjadikannya bagian dari gaya hidup akan membuat kita lebih selaras dengan alam, dan perlahan tubuh akan terasa lebih ringan dan bugar. Sahabat channel Lansia Sehat, saat usia bertambah,
tubuh kita mengalami berbagai perubahan yang tak bisa dihindari. Daya tahan tubuh menurun, metabolisme melambat, sendi mulai terasa kaku, tekanan darah naik turun, dan seringkali muncul keluhan seperti sulit tidur, perut tidak nyaman, atau jantung berdebar tanpa sebab jelas. Semua itu adalah tanda bahwa tubuh sedang mengingatkan kita untuk lebih perhatian. Sayangnya, banyak dari kita baru memperhatikan kesehatan setelah sakit. Kita mulai mencari obat, pergi ke dokter, bahkan panik ketika tubuh tidak lagi bisa diajak kompromi. Padahal, kunci utama menjaga kesehatan di usia lanjut justru ada pada pencegahan dan perawatan ringan yang dilakukan secara konsisten. Disinilah peran ramuan alami seperti rebusan serai menjadi sangat penting. Ramuan ini bukan sekadar warisan dari zaman dulu, tapi bisa menjadi penopang kesehatan harian yang aman, murah, dan minim efek samping asalkan digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan tubuh. Obat kimia versus ramuan alami bukan lawan, melainkan pelengkap. Banyak lansia yang takut menggunakan ramuan alami karena merasa sudah terlalu bergantung pada obat dokter. Padahal, ramuan seperti rebusan serai tidak bertujuan menggantikan obat medis. Ia hadir sebagai pelengkap yang membantu tubuh pulih lebih alami, memperlancar kerja organ-organ, dan menenangkan sistem saraf yang lelah. Obat kimia bekerja cepat, tapi kadang meninggalkan efek samping seperti mual, pusing, atau gangguan lambung. Sementara itu, ramuan alami bekerja perlahan, namun membantu menyelaraskan fungsi tubuh secara menyeluruh. Inilah yang disebut pendekatan holistik, bukan hanya mengobati gejala, tapi juga memperbaiki sistem dari dalam. Tubuh lansia membutuhkan pendekatan yang lembut. Berbeda dengan anak muda, tubuh lansia lebih sensitif. Apa yang dulunya bisa ditoleransi kini bisa menjadi beban. Makanan yang terlalu berminyak, minuman yang terlalu manis, tidur yang terlalu malam, semua mulai berdampak langsung pada tubuh. Karena itulah, memilih bahan-bahan alami untuk membantu merawat tubuh menjadi lebih penting dari sebelumnya. Rebusan serai adalah salah satu contoh yang tepat. Ia tidak hanya menyegarkan tubuh, tapi juga membantu menghangatkan perut, melancarkan sirkulasi darah, menenangkan pikiran, dan memperbaiki pola tidur. Semua manfaat itu bisa diperoleh hanya dari satu bahan dapur yang sering kita abaikan. Pola hidup modern mengabaikan kearifan lama. Di zaman sekarang, segalanya serba cepat. Iklan menawarkan solusi instan. Obat dijual bebas. Makanan cepat saji bertebaran di mana-mana. Namun, justru karena terlalu terbiasa dengan cara instan, kita perlahan kehilangan keseimbangan alami tubuh. Padahal, nenek moyang kita hidup sehat dengan cara-cara yang sangat sederhana. Jalan kaki setiap pagi, makan dari hasil kebun sendiri, dan mengandalkan tanaman herbal seperti serai, jahe, kunyit, atau daun salam untuk menjaga kebugaran. Mereka tidak mengenal multivitamin dalam bentuk kapsul, tapi mereka jarang sakit berkepanjangan. Mengapa? Karena mereka hidup selaras dengan alam. Kini, saatnya kita kembali belajar dari kearifan itu. Ramuan alami bukan berarti kuno. Justru ia adalah ilmu yang telah teruji oleh waktu. Dan sebagai lansia, kita berhak memilih pendekatan yang lebih lembut, lebih bersahabat, dan lebih sesuai dengan kondisi tubuh kita saat ini. Kesadaran baru, lansia cerdas memilih jalan sehat. Semakin banyak lansia di Indonesia yang mulai menyadari pentingnya menjaga pola hidup sehat secara alami. Tidak sedikit yang kini rutin minum rebusan herbal, berjemur pagi hari, berjalan kaki ringan, dan mengurangi konsumsi gula serta garam berlebih. Ini adalah sinyal positif bahwa generasi kita bisa menjadi contoh bagi anak cucu bahwa usia bukan penghalang untuk tetap sehat dan aktif. Menjadikan rebusan serai sebagai bagian dari gaya hidup bukan berarti kita menghindari dokter. Justru sebaliknya, kita memberi dukungan bagi tubuh agar tidak mudah tumbang. Kita mencintai tubuh kita dengan cara yang lembut, penuh kesadaran, dan jauh dari ketergantungan. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa di antara kita yang tidak pernah mengeluh soal pegal, linu, atau nyeri sendi? Semakin bertambah usia, keluhan ini rasanya seperti teman setia yang selalu ikut. Apalagi saat cuaca dingin, bangun tidur, atau setelah terlalu lama duduk. Bahkan, ada yang sampai merasa sulit berjalan atau berdiri karena lutut yang kaku dan nyut-nyutan. Ini wajar. Di usia lanjut, cairan sendi kita berkurang, bantalan tulang menyusut, dan jaringan ikat melemah. Akibatnya, gerakan menjadi lebih terbatas dan rasa nyeri sering muncul tanpa sebab yang jelas.
bila dibiarkan, bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi bisa menurunkan kualitas hidup. Namun, sahabat tidak perlu khawatir. Salah satu solusi alami yang mudah, murah, dan efektif untuk membantu meringankan keluhan ini adalah rebusan serai. Mengapa serai bisa membantu nyeri sendi? Serai mengandung senyawa antiinflamasi alami, salah satunya citral, yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Pada lansia, banyak nyeri sendi sebenarnya terjadi karena peradangan kecil yang terus-menerus. Bukan hanya karena faktor usia semata. Citral bekerja dengan menenangkan sel-sel tubuh yang sedang berkonflik, termasuk di sekitar sendi. Saat peradangan menurun, pembengkakan dan rasa nyeri juga ikut mereda. Inilah sebabnya mengapa minum rebusan serai secara rutin bisa membantu tubuh menjadi lebih ringan dan nyaman. Selain itu, serai juga membantu melancarkan aliran darah ke jaringan otot dan sendi, sehingga oksigen dan nutrisi sampai dengan lebih baik ke bagian yang sakit. Mengendurkan otot yang tegang, terutama di bagian punggung, bahu, dan leher, menghangatkan tubuh dari dalam, yang sangat berguna saat cuaca dingin atau saat sendi terasa kaku di pagi hari. Bukan sekadar menghilangkan nyeri, tapi menguatkan dari dalam. Sahabat lansia sehat, obat penghilang nyeri yang dijual bebas memang bisa meredakan rasa sakit dengan cepat. Namun, jika dikonsumsi terus-menerus, bisa memberi dampak buruk pada lambung, ginjal, atau bahkan jantung. Sementara itu, rebusan serai bekerja lebih alami. Ia tidak hanya menghilangkan rasa sakit untuk sementara, tapi juga memperbaiki kondisi tubuh dari akarnya. Banyak lansia yang merasa setelah rutin mengonsumsi rebusan serai setiap pagi atau malam, tubuh terasa lebih hangat dan luwes, tidak lagi merasa berat saat naik tangga, tidak cepat pegal setelah berjalan, dan bisa tidur lebih nyenyak karena tubuh tidak dipenuhi rasa sakit. Testimoni nyata. Dari rasa sakit ke rasa syukur. Mari kita dengar sejenak cerita Pak Budi, 72 tahun, pensiunan guru dari Kendal. Beliau sudah lama menderita encok dan lututnya sering terasa panas saat malam hari. Awalnya, beliau mengandalkan obat gosok dan minyak urut. Tapi lama-lama rasa sakitnya justru berpindah ke bagian pinggang dan tumit. Atas saran anaknya, Pak Budi mencoba minum rebusan serai 2 kali sehari, pagi dan sore. Beliau merebus 2 batang serai dengan 1 ruas jahe dan sedikit madu sebagai penambah rasa. Setelah 2 minggu, Pak Budi merasakan perubahan yang signifikan. Tidur lebih nyenyak, rasa nyeri berkurang drastis, dan kini ia kembali rutin berkebun seperti dulu. Yang menarik, beliau tidak menghentikan obat dari dokter, tapi memadukan perawatan medis dengan ramuan alami. Hasilnya, tubuh lebih bertenaga dan Pak Budi merasa bisa menikmati usia tua dengan lebih ringan. Kombinasi herbal untuk sendi, serai, dan teman-temannya. Jika sahabat ingin meningkatkan efek rebusan serai, bisa juga dikombinasikan dengan bahan-bahan alami lain yang aman untuk lansia. Jahe meningkatkan sirkulasi dan menghangatkan sendi. Kayu manis membantu mengontrol gula darah dan memperkuat otot. Kunyit terkenal dengan efek antiinflamasi dan pelindung sendi. Madu menambah energi dan rasa manis alami tanpa bahaya gula buatan. Dengan kombinasi ini, sahabat bisa membuat ramuan khusus lansia yang tidak hanya mengatasi nyeri, tapi juga menjaga daya tahan tubuh, mencegah penuaan sel, dan memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan. Perawatan luar juga penting. Selain minum rebusan serai, sahabat juga bisa mengompres sendi yang nyeri menggunakan air rebusan serai yang sudah didinginkan. Caranya cukup mudah. Rebus serai dalam air selama 15 menit, diamkan hingga hangat, gunakan handuk kecil untuk mengompres bagian sendi yang terasa nyeri. Aroma serai juga membantu memberikan efek relaksasi dan mengurangi ketegangan saraf di sekitar area yang dikompres. Sahabat lansia sehat, rebusan serai bukanlah ramuan ajaib yang bekerja dalam semalam. Namun, dengan kesabaran dan konsistensi, ia bisa membantu sahabat hidup lebih nyaman, bebas dari rasa sakit yang selama ini membatasi gerak dan aktivitas. Mari kita rawat tubuh ini dengan penuh cinta dan perhatian. Jangan menunggu sakit datang untuk mulai peduli. Cukup dengan bahan sederhana seperti serai, tubuh kita bisa kembali selaras dan kuat menghadapi hari-hari di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa yang sering merasa perut kembung, susah buang air besar, atau mual setelah makan? Di usia lanjut, masalah pencernaan memang sering muncul. Entah karena pola makan yang tidak teratur, lambung yang semakin sensitif, atau fungsi usus yang mulai melambat.
Semua itu membuat tubuh terasa tidak nyaman, apalagi kalau berlangsung terus-menerus. Tapi tahukah sahabat, salah satu manfaat luar biasa dari rebusan serai adalah membantu menenangkan dan melancarkan sistem pencernaan kita. Ya, selain menghangatkan tubuh dan meredakan nyeri, serai juga sangat baik untuk perut dan usus lansia yang sering rewel. Mengapa pencernaan lansia mudah bermasalah? Sebelum kita bahas manfaatnya, mari kita pahami dulu mengapa lansia sering mengalami masalah pencernaan. Produksi asam lambung menurun sehingga makanan sulit dicerna dengan baik. Gerakan usus melemah, membuat buang air besar jadi tidak lancar. Kurang aktivitas fisik memperlambat metabolisme tubuh secara keseluruhan. Polusi makanan dan kebiasaan buruk seperti makan terlalu cepat, kurang serat, atau minum terlalu sedikit air. Semua itu membuat pencernaan gampang terganggu, bahkan bisa memicu penyakit lain seperti sembelit kronis, wasir, hingga tukak lambung. Serai, penolong alami untuk perut. Serai memiliki sifat karminatif dan antibakteri, yang berarti ia mampu mengeluarkan gas dalam perut, mengurangi kembung, membunuh bakteri jahat di usus, merangsang gerakan usus agar lebih aktif, dan menenangkan otot perut yang kejang. Jika sahabat rutin minum rebusan serai, maka perut akan terasa lebih ringan, tidak begah, dan buang air besar bisa lebih lancar. Ini penting karena sembelit yang dibiarkan bisa membuat racun menumpuk dalam tubuh. Bahkan, untuk sahabat yang punya masalah lambung seperti mak ringan, rebusan serai bisa membantu menetralkan asam lambung secara alami tanpa melukai dinding lambung seperti beberapa obat kimia. Cara konsumsi yang aman untuk pencernaan. Agar manfaat serai bisa sahabat rasakan untuk pencernaan. Berikut cara yang aman dan nyaman. Rebus 2 batang serai segar dengan 400 ml air selama Oktober 15 menit. Tambahkan sedikit jahe untuk efek hangat dan sejumput garam Himalaya untuk elektrolit. Minum pagi sebelum sarapan atau malam hari sebelum tidur. Jangan minum saat perut kosong jika sahabat punya lambung sensitif. Coba konsumsi 30 menit setelah makan ringan agar tidak merangsang lambung terlalu keras. Cerita Ibu Wulan dari sembelit ke senyum lega. Ibu Wulan, 65 tahun asal Magelang, mengaku sering mengalami sembelit parah. Bahkan, dalam seminggu, ia hanya bisa buang air besar 2 kali. Ia sudah mencoba berbagai obat pencahar, tapi efeknya hanya sebentar dan perutnya malah terasa mulas. Sampai suatu hari, ia disarankan mencoba rebusan serai. Setelah 3 hari rutin minum, perutnya mulai terasa enteng. Setelah seminggu, ia bisa buang air besar setiap hari tanpa sakit. Yang lebih membahagiakan, tubuhnya terasa ringan dan wajahnya kembali segar. Menurut Ibu Wulan, perubahan kecil seperti ini membuatnya merasa lebih percaya diri. Sekarang, ia selalu menyimpan batang serai di dapur dan menjadikannya bagian dari rutinitas pagi. Serai dan fermentasi usus menjaga keseimbangan mikroba. Dalam usus kita, ada bakteri baik dan jahat. Jika jumlah bakteri jahat lebih banyak, maka tubuh akan lebih mudah sakit, pencernaan jadi tidak stabil, dan sistem imun turun. Rebusan serai membantu menjaga keseimbangan mikroba dengan sifat antibakterinya. Berbeda dengan antibiotik medis yang membunuh semua bakteri, termasuk yang baik, serai hanya menekan pertumbuhan mikroba jahat seperti E. coli dan Salmonella. Ini membuat usus kita lebih sehat dan bisa menyerap nutrisi dengan lebih baik, menghindari gangguan seperti perut mulas atau diare. Namun, sahabat perlu hati-hati. Jika mengonsumsi rebusan serai dalam jumlah berlebihan atau perut sahabat sedang sangat sensitif, bisa muncul rasa mulas atau keinginan buang air terus-menerus. Jadi, tetap gunakan takaran wajar dan dengarkan sinyal tubuh. Tidak semua tubuh cocok dengan dosis yang sama. Untuk lansia dengan tekanan darah rendah atau yang sedang diare, sebaiknya konsumsi hanya setengah gelas dulu, lalu amati reaksi tubuh. Bila aman, baru lanjutkan secara perlahan. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga pencernaan tetap lancar adalah salah satu kunci agar tubuh tetap bertenaga, pikiran jernih, dan tidur pun nyenyak. Rebusan serai bisa menjadi teman setia, membantu dari balik dapur yang sederhana. Serai dan kesehatan jantung, penjaga irama hidup lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung adalah pusat kehidupan kita. Setiap detaknya membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tapi, seiring bertambahnya usia, jantung kita juga ikut menua. Otot jantung melemah, pembuluh darah mengeras, dan tekanan darah mulai tidak stabil. Banyak lansia mulai akrab dengan istilah seperti hipertensi, kolesterol, penyempitan arteri,
bahkan gagal jantung ringan. Kondisi ini seringkali membuat kita bergantung pada obat seumur hidup. Namun, tahukah sahabat bahwa ada cara alami yang bisa membantu merawat jantung secara rutin dan aman? Salah satunya adalah dengan minum rebusan serai secara teratur. Ya, selain untuk sendi dan pencernaan, serai juga terbukti bermanfaat bagi jantung. Kandungan di dalamnya membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mencegah penyumbatan pembuluh darah. Bagaimana serai membantu jantung lansia? Serai mengandung zat alami seperti potasium dan flavonoid yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Berikut manfaatnya secara rinci. Menurunkan tekanan darah tinggi, hipertensi. Serai membantu melemaskan dinding pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan di jantung menurun. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Flavonoid di dalam serai bekerja seperti pembersih di dalam arteri. Mengurangi timbunan lemak yang menyumbat aliran darah. Mengurangi risiko serangan jantung. Dengan tekanan darah dan kolesterol yang lebih terkendali, risiko serangan jantung pun menurun. Sangat penting bagi lansia yang punya riwayat jantung. Meningkatkan peredaran oksigen ke otak dan otot, sirkulasi darah yang lancar membuat tubuh terasa lebih segar. Tidak cepat lelah, dan pikiran lebih jernih. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi rebusan serai? Untuk menjaga jantung, sahabat bisa mengonsumsi rebusan serai pagi hari setelah sarapan ringan atau sore menjelang malam untuk membantu tubuh rileks. Jangan dikonsumsi bersamaan dengan obat darah tinggi atau penurun kolesterol tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Meskipun alami, serai tetap memiliki efek fisiologis yang bisa memengaruhi tekanan darah. Kisah Pak Ahmad, tekanan darah stabil, aktivitas kembali normal. Pak Ahmad, 70 tahun dari Cirebon, dulu sering mengalami tekanan darah tinggi. Kadang dadanya berdebar, kepalanya terasa berat, dan tubuh mudah lelah. Setelah menjalani pengobatan dokter dan mulai mengurangi makanan asin, anaknya menyarankan untuk mencoba rebusan serai. Selama 3 bulan, Pak Ahmad minum rebusan serai 2 kali sehari. Hasilnya, tekanan darahnya lebih stabil, jarang merasa pusing, dan ia bahkan bisa kembali rutin jalan pagi setiap hari. Tidak terasa seperti obat, katanya, tapi tubuh terasa jauh lebih enak. Pak Ahmad tetap memeriksa kesehatannya ke puskesmas setiap bulan, tapi ia yakin rebusan serai ikut berperan besar menjaga jantungnya tetap kuat. Catatan penting untuk lansia dengan tekanan darah rendah. Walau serai baik untuk menurunkan tekanan darah, sahabat yang memiliki tekanan darah rendah harus berhati-hati. Jika setelah minum rebusan serai tubuh terasa lemas, pusing, atau mual, hentikan sementara dan konsultasikan ke tenaga kesehatan. Untuk sahabat seperti ini, sebaiknya konsumsi 1 gelas kecil saja setiap 2 hari dan hindari kombinasi dengan bahan yang terlalu menenangkan seperti kayu manis dalam jumlah besar. Paduan serai dan gaya hidup jantung sehat. Rebusan serai akan jauh lebih efektif bila sahabat juga menjaga pola makan dan aktivitas fisik. Beberapa tips sederhana: kurangi konsumsi garam dan makanan olahan, perbanyak sayur hijau dan buah segar, jalan kaki 20-30 menit setiap pagi, hindari duduk terlalu lama tanpa peregangan. Serai adalah pelengkap dari gaya hidup sehat, bukan pengganti semua. Tubuh kita bekerja seperti orkestra, semua bagian harus laras, dan serai membantu menjaga irama jantung tetap harmonis. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung yang sehat adalah bekal untuk menjalani hari dengan tenang, tidak terganggu rasa lelah berlebihan atau napas tersengal. Dengan bantuan rebusan serai, sahabat bisa menjaga jantung tetap kuat, darah tetap mengalir lancar, dan tubuh tetap semangat.